Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Daratal mukarramin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini masih diberikan kebugaran kita semuanya. Marilah kita mulai dengan bacaan umul kitab dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa diberikan terus kesempatan keringanan kaki, diberikan tawamus shihah wal afiyah, diberikan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dunya wal akhirah. Dengan ilmu dan juga dengan belajar kita ini sebagai tawasul kita dengan amal baik kita, Allah turunkan rahmat maghfirah, Allah berikan kemudahan segala urusan kita, Allah sembuhkan sakit-sakit kita, khususnya kepada anak dan juga orang tua kita, berikan kelancaran segala urusannya. Wabil khusus pada orang tua yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat terbaiknya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ala dinniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan masih seputar bab munakahah ya. Sekarang masih soal talak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa la yaqa'u talaqu qabla nikahi. Enggak jatuh talak sebelum adanya pernikahan. Jadi kalau belum nikah kemudian dia bilang tolak, itu enggak jatuh. Atau nanti kalau kamu saya nikah saya tolak, enggak jatuh. Syartu wuqu'it talaq al wilayah alal mahal.
Syarat jatuhnya tolak itu adalah punya kuasa. Kuasanya apakah zaujiyah seperti hubungan suami istri. Nggak sah mentalak istri orang juga nggak sah. Misalnya ayahnya yang mentalak, nggak sah juga karena itu bukan kekuasaannya. Fala yasihhu talaqu ghairi zauji, maka enggak sah tolaknya selain suami. Sawa'un kana bitanzizi ka qaulihi li ajnabiyyah anti taliq au bita'liq ka qaulihi li ajnabiyyah in tazawwajtuki fa anti taliq. Jadi kalau tidak di dalam hubungan suami istri berarti kan dia tidak punya kuasa. Ya nggak boleh melakukan sesuatu aktivitas di luar kompetensi, di luar kewenangan dia. Demikian juga di dalam konteks hubungan sosial, kemudian hubungan dagang, kita nggak boleh jual barang punya orang, nggak sah itu. Nah kecuali nanti ada akad perwakilan. Misalnya yang biasa terjadi nih, maklaran gitu. Maklar baik yang resmi maupun nggak resmi. Kan ada maklar yang resmi model pialang, model broker ya. Kerja broker itu kan resmi itu. Harus jelas pola hubungan antara si orang yang mewakili dengan orang yang memiliki. Jadi harus tahu juga, harus ada semacam gentleman agreement. Kalau enggak, udah barang geletak nanti dijual ya jadi enggak sah. Atau barangnya uang gantungan kemudian ada pedagang, setelah itu enggak tahu dia pedagang itu siapa penjualnya. Kan karena pasar biasanya banyak gitu. Terus nanya, ini siapa? Oh boleh kalau mau. Nah, boleh kalau mau sama saya. Ternyata bukan barang dia dan tidak ada otoritas untuk menjualkan ya, jadi nggak sah. Demikian juga tolak, nggak sah tolak kalau dia nggak punya kewenangan. Tolak itu kan melepas. Kalau dia nggak terikat, bagaimana mungkin dia punya kuasa untuk melepas? Baik dengan model tanjis, sebagaimana ucapan seseorang kepada orang perempuan yang tidak terikat suami istri dengan dia, anti tolak, kamu saya tolak, ya kan nggak berdampak. Au bitaklik, atau dengan mengkaitkan perbuatan, kaqaulihi li ajnabiyah, seperti ucapan laki-laki kepada perempuan, in tazawwajtuki fa anti talik, jika kamu nanti saya nikahin kamu saya tolak. Nah itu enggak sah juga karena belum ada ikatan perkawinan. Wa in tazawwajtu fulanah fa hiya talika wa hujjatu dzalika, dan alasannya argumennya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talaqa illa fi ma yamlik, tidak ada hak tolak kecuali terhadap apa yang dimiliki. Rawahu ghairu wahidin, ini diriwayatkan oleh banyak perawi yang tidak hanya satu. Wa qala al-Hakimu, dan Imam Al-Hakim salah satu rawi hadis menyatakan sahihul isnad, hadis ini sanadnya sahih. Wa qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menegaskan innahu hasan, hadis hasan. Wa ahsanu syai'in ruya fil bab, dan memiliki sanad yang paling hasan, paling baik yang diriwayatkan dalam bab ini. Wa sa'altu al-Bukhari, dan saya bertanya kepada Imam Bukhari, ayyu syai'in asahhu fit talaqi qabla nikah? Qala haditsu Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi. Riwayat mana di dalam hadis itu terkait dengan talak sebelum nikah itu yang paling sahih? Faqala, kemudian Imam Bukhari menjawab, hadis Amr bin Syu'aib, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Amr bin Syu'aib an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya. Wa ruya la talaqa illa ba'da nikah, di dalam redaksi yang lain disebutkan enggak ada talak kecuali setelah nikah.
Wa bil qiyasi, dan dalil terkait dengan masalah ini dengan qiyas ala ma law qala li ajnabiyyah in dakhaltid dar fa anti taliq thumma tazawwajaha thumma dakhalat dar fa innaha la tatluq bil ittifaq. Misalnya ada ucapan, jika kamu masuk rumah ini atau jika kamu tetap bekerja, kamu saya talak. Padahal belum dinikahin, baru kemudian dinikahin dan syaratnya tadi terpenuhi, maka ini juga enggak dianggap sebagai talak. Wa arba'atun la yaqa'u talaquhum, ada 4 kondisi yang tolaknya enggak jatuh. Yang pertama asobiyu, tolaknya anak kecil. Mungkin enggak orang nikah dalam kondisi kecil? Mungkin juga. Tetapi kalau dia dalam relasi hubungan suami istri dan belum balik, tolaknya enggak jatuh. Wal majnunu, dan gila, hilang akal. Jadi hilang akal itu enggak serta-merta membuat hubungan pernikahan putus, tetapi salah satunya bisa saja diberi pembatasan-pembatasan atau dikenal sebagai al-hajru, pembatasan tasarruf terhadap harta misalnya ya. Jadi sekalipun dia memiliki harta, tetapi dia bisa dibatasi tasarrufnya. Enggak boleh menghambur-hamburkan, enggak boleh asal belanja saja. Nah biasanya nanti akan ada perwalian di situ, wali terkait dengan hartanya. Wan naimu, dan orang tidur terus ngelindur kemudian cerai, enggak jatuh tuh. Cuma kalau ngelindur kemudian mukul, ya tetap sakit. Ini ada kapan hari itu kakak saya itu tidur ngelindur didatengin pencuri, langsung silat begitu, kena istrinya sampai bengkak kakinya. Ya nggak bisa dilaporin sebagai KDRT sekalipun itu parah sampai ke rumah sakit karena tulang tua begitu kebentur dikit udah susah tuh baliknya. Jadi jalan harus pakai alat bantu gitu. Ya nggak bisa laporin ke polisi sebagai KDRT gitu, nggak bisa. Jadi an-naimu, orang tidur itu nggak punya otoritas terhadap diri karena akalnya hilang. Orang tidur itu akalnya hilang. Makanya zawalul akli bisa babin naumi, hilangnya akal sebab tidur. Orang tidur nggak kena taklif, nggak kena pembebanan. Termasuk pembebanan sholat. Kalau pas lewat waktu sholat sementara dia tidur dan nggak ada yang bangunin. Tapi kalau tidur ada yang bangunin kemudian ini ganggu aja orang lagi tidur. Ada, emang nggak tahu hadisnya kata Ustadz kan orang tidur bebas sholatnya. Iya kalau tidur nggak ada yang bangunin, tapi kalau tidur kemudian waktu sholat dibangunin ya bangun. Kalau dibangunin kemudian nggak mau bangun, udah sadar terus tidur lagi, ya nggak rufi al-qalam lagi, berarti ada ihanah di situ, ada nggak gampangkan. Beda halnya kalau hilang akalnya disebabkan dia sendiri. Disebabkan dia sendiri seperti apa? Dia mabuk. Mabuk itu kan pada hakikatnya setelah itu kalau hilang akal kan sama endingnya, hilang akal. Tapi karena sebabnya beda, ini nggak diakui dia. Jadi hak-hak orang yang hilang akal tadi nggak diberikan kepada orang yang hilang akal karena mabuk, karena disebabkan diri sendiri. Berarti kan dengan sadar dia melakukan sesuatu yang terlarang, kemudian ada akibat hukum. Akibat hukumnya sama, tapi kalau sebabnya beda, maka dampak hukumnya berbeda. Jadi dampak hukumnya berbeda. Makanya
Kalau ada orang mabuk, mabuknya dosa, hilang akal, kemudian dia nggak sholatnya dosa, kemudian dengan mabuk nabrak orangnya juga tetap kena pidana. Jadi beda halnya orang gila dari awalnya. Orang gila menjadi nggak wajib sholat, kemudian kalau ngerusak orang, dianya nggak bisa dipidana. Jadi nggak bisa dipidana. Kalau toh ada ya nanti paling walinya, atau kalau terkait dengan kerusakan, karena itu soalnya adalah bukan soal diri tapi soal kerusakan properti. Properti bisa dimintain ganti rugi. Nah, wan naimu orang tidur, wal mukroh orang yang dipaksa. Orang kondisi dipaksa, nggak ada pilihan. Misalnya didatengin pencuri, kemudian dipaksa untuk menceraikan istrinya, atau karena kondisi dipaksa oleh mertuanya begitu. Dalam kondisi terpaksa itu nggak jatuh sekalipun diucapkan, nggak diancam mau dibunuh misalnya. Amma salah satul awal fali qaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi al-qalam an salasin. 3 hal yang pertama yaitu anak kecil, orang majnun, orang tidur, itu didasarkan kepada keumuman hadis Nabi, rufi al-qalamu an salasin. Diangkat kolam, jadi tidak ada pembebanan dari 3 kelompok orang. Anin naimi hatta yastaiqidho, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi sampai dia bangun. Makanya kalau orang tiduran jam 11 siang, bangun-bangun udah jam 4 sore. Nah, waktu yang dia tidur dan kemudian kehilangan kesempatan sholat zuhur, dia nggak dosa, tetapi tetap wajib melaksanakan sholat zuhur. Kapan sholat zuhurnya? Ketika bangun. Jadi ketika bangun itulah dia terikat kewajiban. Enggak berpikir ini udah lewat nanti aja, kan sama aja mau kapan-kapan. Enggak sama. Makanya hadisnya man nama an sholatin aw nasiyaha falyusolliha idza dzakaraha. Man nama barang siapa tidur an sholatin kemudian kelewat waktu sholat, dia udah enggak dosa. Fal yusolliha, tetapi segera sholat. Kapan? Idza dzakaraha, apabila dia sudah ingat. Jadi bisa aja dia tidur ketiduran atau lupa. Nah lupa, mungkin saja lupa. Jadi begitu biasanya berangkat dari kantor itu maghrib sholat dulu, pulang biasanya. Ini pulang agak cepat, kemudian belum maghrib kita udah pulang. Terus naik mobil jalan, terus lupa. Nyampe udah isya itu, nyampe. Oh iya tadi belum sholat. Nah dia nggak dosa kayak gitu, nggak dosa. Terus kapan waktu sholatnya? Ya pas dia oh iya tadi belum sholat, ya sudah ambil wudhu sholat. Nah itu argonya udah mulai jalan nih, argo kewajiban. Begitu didile, ya ini udah mulai dosa nih, udah mulai dosa. Begitu didile, udah mulai dosa. Kalau yang sebelumnya ini argonya berhenti tadi itu, karena lupa itu argonya berhenti. Nah, anin naimi hatta yastaiqidho, dari orang yang tidur sampai dia bangun, sampai dia ingat. Tapi kalau sholatnya dalam mimpi gimana? Ya belum sah. Dalam mimpi. Saya udah sholat tapi dalam mimpi tadi itu. Ya nggak dianggap gitu. Nggak dianggap. Kayak kita sedekah atau kita berbuat buruk dalam mimpi, ya nggak dihitung gitu. Berbuat buruk dalam mimpi.
Berbuat buruk dalam alam pikiran itu juga nggak dihitung sampai itu manifest menjadi perbuatan. Tapi kalau berbuat baik dalam hati kerentek itu udah dihitung. Nah itu enaknya kita juga begitu. Berbuat baik ada kerentek, nanti subuh ngaji. Itu udah dihitung tuh. Begitu habis subuh dipanggil istrinya karena anaknya mau berangkat sekolah pagi-pagi, misalnya suruh ngantar. Nah, enggak jadi ngaji, tapi sudah dihitung kebaikan. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima, dan dari anak kecil hatta yahtalima sampai balik. Wa anil majnuni, dan dari orang yang hilang akal, dari orang majnun hatta yaqila, sampai dia berakal, kembali akal sehatnya. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qala, dan Imam Tirmidzi berkata hasanun, hadis ini adalah hadis hasan. Amal mukrahu, adapun kondisi orang yang dipaksa untuk menceraikan istrinya, faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, maka ini didasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang lain Rasulullah bersabda, la talaqa wala itaqa fi ghilaqin, enggak ada cerai dalam kondisi keterpaksaan. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan juga Imam Al-Hakim. Wa qala innahu ala syarti Muslim. Hadis ini sesuai dengan standar persyaratan sanad dari Imam Muslim. Wa lafdz Ibnu Majah wal Hakim ighlaq bil alifi wa wa al mahfuz. Sementara di dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan juga Imam Al-Hakim menggunakan redaksi ighlaq. Kalau yang tadi ghilaq sama, bil alifi kalau yang ini menggunakan alif di awalnya, wa huwa al mahfuz, pengertiannya dijaga. Dijaga berarti dalam kondisi dia tidak bisa memilih. Wal ighlaqu al ikrah, pengertian ighlaq itu juga ikrah, paksaan. Qalahu Abu Ubaid wal Qutaibi. Wa fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu alaihi salatu wassalam qala. Di dalam riwayat hadis Abdullah Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wudi'a an ummati al khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Rawahu Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Wudi'a an ummati, tidak dihitung, jadi dimaafkan, an ummati, dari umatku, al khata'u, yang pertama perbuatan salah, dia nggak sengaja. Makanya kalau ada omongan nggak sengaja, ya nggak usah masukin hati. Kemudian lagi banyak hal, makan pas lagi puasa, makan nggak sengaja, nggak batal, nggak sengaja. Nah, wan nisyanu, dan lupa, udah jam 11 siang lupa kalau puasa, makan kita dijamu lumayan. Ingat-ingat sudah minum teh 2 gelas. Ingat-ingat udah teh 2 gelas. Alhamdulillah udah kenyang, rezeki itu. Tapi kalau ingatnya pas mau nyendok, ya jangan diterusin. Jangan diterusin, sayang juga. Nah, kalau mau dibungkus boleh nggak? Ya boleh bungkus. Tapi nggak boleh kalau dibungkus dimakan di rumah. Bungkus dimakan pas mau maghrib. Jadi wan nisyanu wa mastukrihu alaihi,
dan ketika dia dipaksa. Perbuatannya salah, nggak sengaja, nisyan, lupa. Tapi kalau salahnya karena nggak ngerti gimana Ustaz? Jadi kayak sholat, kita nggak ngerti kalau batalnya wudhu itu kentut salah satunya, kita kentut tetap sholat, ya nggak, tetap nggak sah. Itu sudah dianggap harus tahu, gitu. Sama dengan hukum asalnya, orang nggak bisa dihukum kalau dia nggak ngerti hukumnya, ya kan? Dia nggak ngerti hukumnya, masa dihukum terhadap orang yang nggak ngerti hukum, gitu kan? Tetapi begitu undang-undang sudah diundangkan, itu orang-orang publik dianggap sudah memahami, ya, dianggap sudah memahami, karena tugasnya harus tahu, gitu. Sama dengan ketika kita diwajibkan sholat, kita harus tahu syarat rukunnya sholat, gitu. Karena tugas tanggung jawab kita adalah melaksanakan sholat. Maka di dalam tugas melaksanakan sholat itu ada kewajiban yang lain. Kewajiban yang lain adalah mengerti syarat rukun sholat, tata cara melaksanakan sholatnya secara baik dan benar. Nah, kalau yang memahami detil dalil-dalil mengenai syarat rukun sholat, itu enggak semua orang diberi kewajiban. Kewajibannya adalah ahli aja. Tetapi kewajibannya adalah melaksanakan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sama dalam konteks kedokteran, nggak semua orang dituntut ahli jantung, ngerti dan lain sebagainya. Tapi kan setiap kita diwajibkan jaga kesehatan, gitu. Jaga kesehatan, nggak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan kesehatan. Itu orang awam kita semua terkena beban itu. Sebagaimana orang awam terkena beban kewajiban melaksanakan sholat lengkap dengan syarat rukunnya. Nggak bisa nanti saya kan nggak tahu. Oh, ini arah mana? Yang penting saya sholatnya ikhlas karena Allah. Mau menghadap utara, selatan, timur, barat, ya enggak. Harus dia tahu. Karena salah satu syaratnya sholat itu adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Kalau pas kita di perjalanan gimana? Ya harus nyari tahu dulu. Nggak bisa langsung suka-suka. Nah ini menurut saya ini baratnya situ. Nggak bisa menurut saya. Kecuali memang sudah yakin ada korinahnya, ada petunjuknya, misalnya oh itu masjidnya ngadap situ. Sementara kita lagi di hotel misalnya. Oh ya udah berarti ini arahnya. Hotel biasanya ada panah, ini nggak ada panahnya. Ya udah kita nyari, jangan langsung udahlah. Yang penting kan kita sholat daripada nggak sholat. Kok daripada? Ya nggak diterima juga. Gitu. Oh nggak memenuhi syarat, nggak memenuhi syarat. Terus gimana? Ya nyari, gimana nyarinya? Gampang sekarang, tinggal download Qiblah Finder, terus Muslim Pro, terus BSI, terus aplikasi itu kan sudah banyak sekali. Itu bagian dari ikhtiar kita mencari. Nggak bisa hanya alasan nggak tahu kemudian melaksanakannya suka-suka. Al khata' wan nisyan, dan lupa, wa mastukrihu alaihi, dan dipaksa. Rawahu Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hakim dan juga Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Al Hakim. Wa qala innahu ala syarti syaikhaini, bahkan dinyatakan oleh Imam Al Hakim bahwa hadis ini memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa'lam annal mubarsam wal mughma alaihi kanaim. Ketahuilah bahwa orang yang kena ayan sakit epilepsi itu. Epilepsi itu kan hilang juga akal tuh. Statusnya seperti orang tidur. Jadi kalau orang lagi epilepsi kemudian ngomong yang enggak kekontrol, itu statusnya seperti orang yang tidur. Jadi dimakfu, tasarrufnya enggak dihitung,
Beri ngomong, lagi ngomeng, atau lagi tidur ngelindur. Udah tanah yang ada itu buat kamu semua. Terus direkam. Terus dijadikan bukti. Ini sudah dikasihkan ke saya. Nggak bisa, kondisi tidur gitu. Demikian juga kondisi sakit, sakitnya yang sakit maradul maut. Nah, mungkin ada orang dampingi, kemudian pas sakit kondisi jelang kematian ngomong ya, biar yang lain nggak dapat warisan atau apa, udah ini semua buat kamu. Tapi kalau maridnya maradul maut, dalam kondisi sudah sakaratul maut, sudah diketahui umum ini nggak lama lagi usia, maka itu nggak dihitung. Maka kedudukan itu nggak dihitung. Wa ammas sakron fayaqa'u talaquhu. Adapun orang yang hilang akalnya karena mabuk, maka tolaknya tetap jatuh. Orang habis mabuk-mabukan malam, terus pulang ribut sama istri, terus bilang kamu saya tolak, jatuh itu tolaknya. Makanya hati-hati ini, jangan mabuk. Jangan mabuk. Wah, ini amas sakron fayaqau talaquhu alal mazhab li annahu mukallaf. Karena orang mabuk itu tetap dalam posisi kena pembebanan hukum. Tetap dia kena taklif. Tidak dihilangkan taklifnya. Dia enggak sholat ya tetap dosa, dia enggak puasa juga tetap dosa. Wa hujjatuhu, dan argumennya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. La taqrabus sholata, jangan kamu mendekati sholat, wa antum sukara, sementara kamu dalam kondisi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu memahami apa yang kamu ucapkan. Kamu nggak boleh sholat, bukan berarti dia nggak terkena beban sholat, tapi esensinya kamu jangan mabuk gitu kan. Jangan mabuk yang menyebabkan kamu nggak paham yang kamu ucapkan. Nah, ini salah satu latar belakang ayat ini turun. Memang faktanya waktu itu mabuk-mabukan itu jadi budaya masyarakat Arab jahiliyah yang tidak serta-merta ditinggalkan oleh orang yang masuk Islam di awal. Begitu masuk Islam, budaya mabuknya masih kebawa. Karena orang mabuk itu hilang akal. Kalau hilang akal diajak diskusi itu nggak bisa. Namanya hilang akal. Orang mabuk, apalagi orang kecanduan, orang yang edik, itu pasti lebih memilih apa yang dia mau karena adiksinya daripada berhenti sekalipun diberikan pertimbangan serasional apapun. Nah, karena itulah Islam melakukan pensyariatan larangan minuman keras itu bertahap-tahap, tidak sekali. Jadi mulai dari upaya membangun pemahaman, jadi membangun persepsi dulu. Di awal diajak diskusi, termasuk dengan para pemabuknya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad
tentang perjudian dan juga tentang mabuk-mabukan. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan wahai Muhammad bahwa di dalam dua perbuatan itu, minum-minuman keras dan juga perjudian, ada dosa, gede dosanya, dan ada manfaatnya. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas, tapi ada manfaatnya. Nah, begitu disentuh aspek pengalaman si pemabuk dan penjudi, dikatain ada dosa tapi ada manfaat, dia langsung terkena itu. Oh iya, ada manfaatnya, berarti ini paham ini. Saya sebagai penjudi punya manfaat banyak, saya untung terus nih. Untung terus. Pemabuk, saya minum itu badan jadi fit, banyak teman gitu. Tetapi tahap yang berikutnya, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosanya lebih gede. Kalau toh ada dua, ada dosa, ada manfaat, tapi dosanya lebih gede. Nah, ini udah mulai diajak berpikir nih. Nah, setelah itu ayat sudah berhenti begitu saja, tidak bercerita soal hukum, hanya bercerita soal ada orang tanya, jawabnya adalah ada dosa, ada manfaat, tapi dosanya lebih besar. Nah, ketika sudah diinformasikan awal mengenai manfaat dan madaratnya, baru kemudian dilakukan pelarangan terbatas. Ya, ayat ini, la taqrabus sholata wa antum sukara, pada saat awal menggambarkan soal manfaat madaratnya, sebagian sahabat si pemabuk masih tetap mabuk, masih tetap mabuk. Sholat jalan jadi STMJ, sholat terus maksiat jalan. Jadi mabuknya tetap, sampai suatu waktu ada sholat, kemudian dia imam lagi habis mabuk, baca surat enggak tuntas-tuntas, pokoknya kuliah ayyuhal kafirun itu enggak tahu ujungnya dia. Muter aja, itu karena mabuk dia. Nah, turunlah ini ayat, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan mendekati aja, jangan, apalagi kamu sholat muter-muter kayak gitu. Nah, ini bukti, ya, ini untuk bukti. Setelah ditunjukkan bukti empiris seperti ini, nih orang sholat nih jadi nggak konsentrasi nih. Padahal sholat itu kewajiban. Sementara kamu nggak bisa menjalankan kewajiban secara baik, salah satu faktornya kamu mabuk gitu. Maka jangan mabuk. Gitu. Kalau pas kamu mabuk, jangan mendekati sholat. Sementara sholatnya adalah wajibnya berapa? 5 kali. Sementara mabuk itu butuh proses, ya kan? Mabuk itu butuh proses, gak bisa nenggak minuman langsung mabuk, itu kan enggak. Minum baru jeda waktu, baru mabuknya. Nah, ini pada hakikatnya sudah larangan terbatas nih. Sama dengan KTR nih, KTR apa? Kawasan tanpa rokok, itu kan artinya memberikan pembatasan dan juga larangan terbatas. Larangan terbatas itu ada 7 KTR kan, di masjid, di tempat ibadah, tempat pendidikan, kemudian di fasilitas kesehatan, di area publik, kemudian di apa? Di angkutan, ya, di kendaraan, di area kerja, di perkantoran,
Tes. Tes. Di tempat apa gara-gara ngomong rokok itu mati. Nah, jangan kamu mendekati sholat wa antum sukara sementara kamu sedang mabuk hatta ta'lamu ma taqulun. Wali anna Aliyan dan sesungguhnya sahabat Ali radhiyallahu anhu ra'a ijabah haddil muftari li hadayanihi, berpendapat tetap adanya had bagi orang yang al-iftira ngomong li hadayanihi karena dia mabuk. Termasuk juga nuduh orang qadzaf, nuduh orang zina misalnya, dia mabuk, dia tetap kena had pidana, tetap hukuman pidana. Nah ini, jadi orang nuduh iftira alallahil kadzib, nuduh orang secara bohong karena mabuk, itu tetap dihad dan persaksiannya nggak diterima, persaksian orang yang mabuk. Wa wafaqahu as-sahabah radhiyallahu anhum ala dzalik. Fadalla ala anna li kalami hukman kasohi. Maka hadis ini dan juga ketetapan Sayyidina Ali terkait dengan tetap adanya kewajiban had bagi orang yang ngomeng karena mabuk, ngomong nuduh sana nuduh sini, menunjukkan fadalla anna li kalami hukman, menunjukkan bahwa yang keluar dari ucapan orang mabuk itu tetap dihukumi, tetap memiliki akibat hukum. Kasohi seperti orang yang sadar, wali annahu kasohi fi qada'i sholatihi zamana sakrihi atau zamana sakarihi. Dan demikian juga kewajiban atau beban kewajiban orang yang mabuk itu seperti orang yang sadar fi qada'i sholatihi, di dalam menunaikan sholatnya, zamana sakarihi, waktu dia mabuk. Fakadha fi wuqu'it talaqi, demikian juga dalam hal jatuhnya tolak, dalam hal jatuhnya tolak. Wahal yaqa'u talaquhu batinan wajhani wa man syariba dawaan azala aqlahu li ghairi hajatin hukmuhu hukmus sakran lishtirakihi ma fit ta'addi bisyurbi. Sekarang kalau ada orang minum obat, dia enggak enggak mabuk, tetapi minum pil, minum obat atau suntik, ya, azala aklahu, yang menghilangkan akalnya, tetapi li ghairi hajah, tanpa ada kebutuhan. Nah, beda halnya kalau orang sakit kemudian karena ada kebutuhan untuk tindakan medis, dia dipingsankan. Kan ada itu mau operasi, biar nggak terasa ditidurkan, dibius, ya, biusnya tapi bius total, itu biasanya hilang akal. Atau kalau nggak bius, ya itu apa istilah namanya itu, ditidurkan aja, statusnya dia tidak bius tapi ditidurkan aja, dikenain saraf tidurnya itu. Tapi kalau sengaja tanpa adanya hajat, hukmuhu hukmus sakran, kedudukan hukumnya sama dengan orang yang mabuk, dia tetap terkena kewajiban. Minum pil tidur itu, tidur panjang, hilang sampai hilang akalnya,
hilang akal, sampai hilang akal ya. Dia dalam posisi bisa ngomong tetapi di luar kendali akalnya. Nah, beda halnya lishtirakihima, karena bersekutunya antara orang yang minum obat untuk ngilangin akal tanpa hajat, ini sama dengan orang mabuk karena sama-sama ta'addi bisyurbi, sama-sama ta'addi itu melampaui batas. Jadi di luar di luar kewajaran, bisyurbi dengan minum. Wa'lam annal mukrah ala ta'liqit talaq la yasihu minhu ta'liq kama yumna'ul ikrahu tanjizat talaq wala budda min ma'rifati syurutil ikrah. Kalau yang tadi terkait dengan hilang akal sebab mabuk dan atau yang sejenisnya. Sekarang wa'lam annal mukrah, ketahuilah bahwa orang yang dipaksa ala ta'liqit talaq, untuk menyampaikan talak, mengkaitkan satu perbuatan tertentu dengan talak, la yasihhu minhu ta'liq, maka enggak sah darinya pengkaitan untuk talak. Kama yumna'ul ikrahu, sebagaimana dilarang memaksa, kama yamna'u al ikrah, sebagaimana pemaksaan itu juga melarang tanjizat talak, realisasi talak. Wala budda min ma'rifati syurutil ikrah li'annaha qad taltabisu ala katsirin minal fuqaha'i fadlan 'anil mutafaqqihah. Tetapi harus difahami syarat-syarat pemaksaan yang karenanya kemudian perbuatannya enggak dihitung. Jadi enggak hanya sekedar kamu harus ceraikan, kemudian langsung diceraikan. Ya enggak bisa, itu masih belum posisi dia dipaksa. Posisi dipaksa itu enggak ada pilihan baginya kecuali melakukan. Kalau enggak melakukan akan menyebabkan hilangnya nyawa atau kondisi keterpaksaan yang tidak sempurna kehidupannya. Nah itu li'annaha qatal tabis wa katsiran ma yaqau fil fatawa ma yaqulul ulama fi syahsin ukriha ala talaqi zaujatihi al ikrah asy-syar'i fa hal yaqau talaquhu fa yaqulu al mufti idza ukriha al ikrah asy-syar'i la yaqa, wa hadza al jawab wa in kana yuqalu innahu sahih illa annahu khata'un bi'tibari adam istifsari sa'il. Nah, seringkali juga orang menggampangkan, gimana kalau saya dipaksa, saya terpaksa kemarin ngucapinnya. Ya kalau terpaksa ya enggak jatuh gitu. Tapi harus diverifikasi dulu bagaimana kondisi faktualnya, kemudian itu disimpulkan dipaksa atau terpaksa. Karena belum tentu apa yang diucapkan orang ke atas alasan dipaksa atau terpaksa itu memenuhi syarat dipaksa atau terpaksa secara syar'i gitu. Belum tentu. Nah, syaratnya apa di sini? Waqad kana ba'du masyayikhina yufti bimithli dzalika fattafaqa annahu istafsara as-sa'il fi waqi'atin fa abana an makna al-ikrah asy-syar'i indahu. Jadi ketika ada orang bertanya terkait dengan jatuhnya talak dalam kondisi terpaksa, karena kondisinya adalah faktual, harus juga dilihat bagaimana kejadiannya sampai kamu nyimpulkan itu terpaksa atau dipaksa. Jadi ada istifsar, ada upaya mencari tahu lebih jauh mengenai kondisi faktualnya. Fi waqi'atin, di dalam kejadian. Fa'abana, kemudian ia menjelaskan an maknal ikrah, tentang pengertian ikrah asy-syar'i sesuai dengan ketentuan syariat indahu. Fawajadahu bi'tibari urfi dzalika as-sa'il wa kanat surah anna syahsan
halafa bit talaqi la yashrabul khamra famarra ala amirin kabirin wa huwa yashrabu al khamra fa halafa al amir bit talaqi alaihi la yashrabanna ma'hu fa syariba wa taqada anna dzalika ikrah fa ba'da an kataba lahu la yaqau at-talaq akhadha al-fatwa minhu wa aftahu bil wuqu'. Seperti kondisi seseorang yang menyatakan jadi la yashrabul khamra famarra ala amirin kabir. Dia sumpah halafa bit talaq. Sumpah talak, saya enggak akan minum. Kalau saya minum ini kamu nanti saya tolak misalnya. Kemudian dia dipaksa minum. Diajak jamuan makan malam gitu sama pimpinannya, kemudian diajak minum. Apakah itu dalam kondisi keterpaksaan? Nah, jadi enggak bisa serta-merta kemudian itu dinyatakan kondisi keterpaksaan. Fasyariba wa taqada anna dzalika ikrah. Fa ba'da an katabalahu la yaqau at-talaq akhadhal fatwa minhu wa aftahu bil wuqu'. Jatuh itu talaknya. Jadi dia tidak dalam kondisi terpaksa dalam pengertian ikrah syar'i. Kalau dia pernah ngomong nanti kalau saya mabuk-mabukan itu kita berarti bisa nih itu. Itu menunjukkan komitmen bahwa dia nggak akan mabuk gitu. Ternyata dia merasa dipaksa, padahal ya hanya sekedar nggak enak aja, nggak enak di pertemuan kemudian dia minum. Nah maka ini dianggap karena itu keterpaksaan menyebabkan nggak jatuh talak. Nah ini ditegaskan, difatwakan wa aftahu bil wuqu', jatuh wa kana ba'da dzalika idza kataba ala fatwa yadhkar syurutal ikrah wa la yaqtasiru ala qawlihi. Fayushtaratu fil ikrah kaunul mukrih bi kasri ra ghaliban qadiran ala tahqiqi ma haddada bil mukrah bi fathir ra. Kondisi yang pertama, orang yang maksa itu punya kuasa merealisasikan ancamannya. Jadi ini yang pertama itu. Kalau yang maksa itu orang yang sekira nggak punya kuasa merealisasikan, maka dia tidak dalam posisi terpaksa. Ini syarat yang pertama. Kemudian wa qudratuhu imma biwilayah au taghallub au farati hujum. Kuasanya itu ditandai dengan kekuasaan hierarki struktural. Misalnya diancam kalau kamu enggak kamu saya pecat misalnya. Dia punya kuasa. Dia punya kuasa. Ini hierarki kekuasaan, berarti dia punya kuasa. Atau kuasa dia pegang pisau atau pegang pistol dan ada isinya. Dia punya kuasa. Sekalipun bawahan. Nah, sekalipun bawahan. Dia enggak hubungan struktural, secara struktural dia posisi di bawah, tetapi faktual ya dia punya kuasa. Nah, ini. Wa yushtaratu kaunul mukrah maghluban ajizan anid daf'i. Kondisi orang yang dipaksa enggak ada pilihan. Misalnya kayak tadi itu diancam, dipecat misalnya. Dia punya pilihan untuk melaporkan ke pimpinan yang lebih tinggi gitu. Saya diancam posisi yang seperti ini. Dia punya pilihan berarti, bukan enggak punya pilihan. Berarti dia tidak dalam kondisi keterpaksaan yang menggugurkan ini. Atau pas ditembak kita punya kuasa. Ini gampang nih. Dia kan enggak begitu ahli. Sementara kita punya keahlian bela diri yang secara teori mudah untuk menekuk dan juga mengalahkan ini. Nah, ini dalam posisi dia tidak kondisi terpaksa. Wa yushtaratu kaunal mukrah maghluban. Orang yang dipaksa dia lemah, tidak mampu untuk memberi perlindungan. Biharobin dengan lari, au muqawamah melakukan perlawanan. Wa yushtaratu aidan ayaghliba ala dhannihi annahu inimtana'a mimma akrahahu alaihi.
dan diduga kuat kalah dalam posisi kalau nggak nurutin. Nah itu. Ayyuki abil mukrah. Wasahi annahu la yushtaratu tanjizu ma tawa'adahu bal yakfi at-tau'id. Jadi nggak dikatakan terpaksa kalau sudah real, enggak juga. Ancaman itu sudah cukup untuk memaksa. Jadi enggak harus diuji dulu benar enggak nembak ini. Enggak. Begitu diancam, kita enggak ngerti ada pelurunya apa enggak. Itu udah cukup sebenarnya. Jadi enggak perlu nunggu ada pelurunya enggak, suruh ngecek dulu. Jadi enggak. Pokoknya begitu ancaman, dengan sekira kita nggak bisa melawan sama sekali, maka kondisinya itu sudah cukup dalam posisi keterpaksaan yang bersifat syar'i. Yang terakhir, wa idza talaqa imra'atahu wahidatan aw isnataini falahu muraja'atuha ma lam tanqadi iddatuha. Fa in qadat iddatuha kana lahu nikahuha wa takunu ma'ahu ala ma baqiya min adadi at-talaq. Nah, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Wa idza talaqa imra'atahu, apabila suami mentalak istrinya, wahidatan tolak satu, awis nataini atau tolak dua, falahu muraja'atuha, maka dia punya hak rujuk malam tangqadi iddatuha, sebelum habis masa iddahnya. Jadi pada saat tolak satu, dia punya hak untuk rujuk, karena begitu talak jatuh itu masih masa iddah, masa menunggu. Istri nggak boleh langsung nikah, masih masa nunggu. Pada saat masa nunggu itu, si suami punya hak untuk rujuk tanpa harus nikah lagi dengan akad baru. Jadi itu posisinya. Ya, istri juga nggak boleh lari dalam posisi pas rujuk. Karena pada hakikatnya dia masih terikat, dalam masa iddah itu masih terikat, tidak bebas sebebas-bebasnya. Tidak. Fa in qadat iddatuha, apabila habis masa iddahnya, kana lahu nikahuha, maka dia boleh untuk menikahi lagi, tapi statusnya nikah baru gitu, bukan rujuk. Kalau yang pertama itu rujuk dari akar kata roja'a, balik pulang. Jadi itu pada hakikatnya masih rumahnya, nggak perlu akad baru dengan ketok-ketok. Perlu nggak dengan pernyataan lisan? Nggak mesti harus. Jadi misalnya rujuknya malam-malam godain istri, kemudian hubungan suami istri, itu udah rujuk statusnya. Nah itu udah rujuk, tidak zina. Beda halnya kalau sudah habis masa iddahnya terus hubungan badan lagi, itu sama statusnya dengan zina. Hubungan di luar akad nikah. Kalau pengen balik ya nikah baru. Fa in qadat iddatuha, apabila habis masa iddahnya, kana lahu nikahuha, maka dia boleh menikahi asal istrinya mau. Jadi enggak boleh juga dipaksa, kamu kan istriku. Udah enggak. Kalau istrinya enggak setuju ya enggak boleh. Istrinya, mantan istrinya sudah statusnya. Tapi kalau dua-duanya setuju, boleh nikah lagi dengan akad baru. Fatakunu ma'ahu ala baqiya min adadi at-talaq. Demikian juga begitu talak kedua, jadi pada saat rujuk atau nikah lagi. Jadi ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan yang pertama, tolak satu masih masa iddah, dia rujuk.
kemudian tolak lagi, ini tolak 2. Masih masa iddah dia rujuk. Yang ketiga ya talak 3. Nah, atau talak 1 masa iddahnya habis, terus nikah lagi, nikah baru ini. Kemudian talak lagi, ya jatuh kedua. Bukan berarti baru lagi, enggak. Enak banget tuh. Jadi enggak bisa. Ya itu udah statusnya talak 2. Udah talak 2. Nah, begitu talak 3 udah jegrek, enggak boleh dinikahin. Fa in talaqaha salasan, apabila ditolak 3, fala tahillu lahu, maka enggak halal baginya illa ba'da wujudi khamsati asya, kecuali setelah adanya 5 hal. Yang pertama, inqidai iddatiha minhu, habis masa iddahnya. Jadi masih masa iddah. Kalau pengen mau nikahin lagi harus ketemu 5 syaratnya. Yang pertama, habis masa iddah. Kemudian watazawujiha bi ghairihi, nikah dengan suami yang lain, dengan lelaki yang lain. Perempuan ini nikah dengan laki-laki yang lain. Wa duhulihi biha, dan hubungan badan, bukan hanya sekedar nikah akad. Ini karena udah cinta lama bersemi, tapi udah terlanjur talak 3 kali. Sementara syaratnya harus dinikahin oleh orang lain dulu. Biar halal, nyuruh temennya untuk nikahin, hanya sekedar akad saja. Oh, enggak boleh. Syarat yang ketiga harus hubungan badan. Kemudian wabainu natiha, setelah itu ditalak, talaknya talak bain lagi. Talak bain itu talak roja'i yang sudah habis masa iddah. Itu namanya talak bain. Wangqidai iddatiha minhu, dan habis masa iddahnya. Nah, baru dia boleh menikah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. 1. Habis ini kayaknya sarapan itu udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, secara hierarki kepala keluarga adalah suami. Apabila suami yang mentalak, otomatis dengan kondisi tertentu sudah jatuh talaknya. Dalam kondisi misalnya istri yang minta cerai, kalau suami mengiyakan otomatis masuk talaknya kalau direspons. Tapi seandainya tidak direspons, itu hukumnya seperti apa? Yang kedua, terkait tadi sholat pada saat tertidur, kewajiban sholatnya termasuk, tapi setelah dia bangun kewajiban sholatnya sudah masuk. Dalam kondisi ini, kalau bagi para wanita, kalau mereka di waktu sholat mereka dapat haid, tapi misalnya zuhur jam 12, dia baru menstruasi itu jam 1. Di masa jam 12 sampai jam 1 itu dia tidak melakukan sholat. Mungkin sebagian merasa, wah, mereka dapat keringanan karena datang haidnya itu jam 1, sedangkan ada jeda 1 jam di situ. Ada pendapat yang kewajiban sholatnya harusnya ditunaikan sebelum itu. Bagi yang belum tahu seperti apa Pak Yai mensikapinya, dan bagi yang sudah tahu bagaimana mengganti sholat itu yang mungkin sudah beberapa tahun belakangan sudah terjadi tapi baru tahu. Yang ketiga, tadi disebutkan sesuatu yang diucapkan tanpa bukti, misalnya melalui rekaman, itu otomatis tidak valid. Bagaimana seandainya aset atau ada
rumah ini jangan dijual. Pasti untuk tanpa ada pertimbangan tertentu, mungkin untuk dimanfaatkan secara besar oleh keluarga besar. Lalu ada salah satu anaknya yang merasa memerlukan dan dia mengusulkan untuk dijual rumah ini. Ini menyikapi secara hukum. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang pertama, kekuasaan talak itu ada di suami. Sekalipun suaminya nggak kerja, yang kerja istrinya. Nah itu, karena hubungan suami istri itu dibangun dalam posisi ada hak tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuannya. Secara hukum syar'i, tanggung jawab nafkah ada di suami. Sekalipun faktanya istri kerja, suami nggak kerja, tanggung jawab itu nggak hilang. Tanggung jawab itu nggak hilang. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau istri bekerja punya uang, itu pada hakikatnya uangnya istri. Jadi dia nggak wajib untuk menafkahi suaminya. Ini dalam posisi kondisi normalnya. Tetapi masa iya kan gitu kan, dalam kondisi faktual yang seperti itu pasti akan terbangun hubungan saling menolong dan juga saling menguatkan. Demikian juga hak talak, hak untuk pisah itu pintunya dibikin sesuai dengan kewenangan masing-masing. Suami punya otoritas. Nah, salah satu hikmahnya kenapa? Karena suami cenderung lebih banyak mempertimbangkan dengan rasionalitas daripada sensitivitas. Sementara umumnya perempuan mengedepankan sisi emosionalitas dan sensitivitas dibanding dengan penyelesaian melalui rasio. Lebih kuat rasa daripada rasio, itu umumnya sudah. Makanya lebih cenderung emosional perempuan itu. Sedikit-dikit udah ngambek. Makanya perasa. Sementara laki-laki, nah kadang nggak perasa, nggak sensitif ini, kadang nggak sensitif. Tetapi kelebihannya pertimbangan rasionalitasnya lebih tinggi gitu. Pertimbangan, maka itu kemudian hal yang bersifat sensitif seperti ini harus didekati dengan rasionalitas. Maka otoritasnya diberikan kepada suami gitu. Di samping juga hubungan pernikahan di dalam Islam ini, istri tetap diberi kewenangan. Kewenangan yang pertama apa? Ngusulkan. Bisa aja kondisinya ini udah gak nyaman nih, tapi gak ada faktor yang kemudian menyebabkan bolehnya cerai. Ya udah usul aja, tanpa sebab pun gak apa-apa. Udah ya. Apa sebabnya? Udah gak cocok gitu, minta ngusul kepada suaminya. Ngusulnya bisa pakai stimulan, bisa nggak pakai stimulan. Stimulannya itu dengan iwat tuh. Nah itu namanya khulu nanti. Atau ketika kondisi sudah nggak memungkinkan dipertahankan, usul nggak dipenuhi, masuk ke peradilan. Itu nanti bisa fasakh, bisa beberapa jenis anunya. Dengan firaq lewat jalur qadha, lewat jalur peradilan ya, dengan beberapa bukti yang diajukan. Nanti hak talak, hak memisahkan digeser dari suami ke peradilan, nah, ke hakim. Nah, ini yang pertama ya. Artinya nggak hilang sekalipun istrinya yang dominan misalnya, tidak serta-merta kemudian hak itu juga geser ke istri yang nalak gitu, enggak juga gitu. Mentang-mentang dia yang biayai rumah tangga, kemudian hak-hak
yang melekat pada suami diambil, ya enggak. Sekalipun kewajiban rumah tangganya dipenuhi oleh istri, tidak serta-merta haknya suami beralih ke istri. Termasuk juga hak waris, kemudian hak perwalian. Wali nikah nggak bisa mentang-mentang istrinya yang menafkahi, kemudian yang nikahkan anaknya istrinya, itu nggak boleh. Gitu. Jadi tetap hak perwalian ya ada di suami. Gitu. Kalau suaminya nggak ada, wali yang lain, bisa anaknya laki-laki gitu. Terus yang kedua soal apa tadi? Salat ya. Soal orang ketinggalan salat kemudian haid. Begini. Waktu pelaksanaan salat itu membentang dari awal hingga akhir. Makanya perintah salat itu adalah fi waktiha. Baru kemudian muncul aulawiyah, keutamaan salat di awal waktu dalam kondisi normal. Tidak ada hajah lain. Kalau ada hajah lain, bisa jadi awal waktu tidak diprioritaskan. Nah, bisa jadi. Karena kewajiban pelaksanaan sholat itu adalah di waktunya, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Begitu kita masuk waktu sholat, kemudian kita masih belum sholat, meninggal. Dia tidak dosa dan tidak perlu walinya atau mengganti. Karena apa? Karena dia meninggalnya dalam posisi waktu sholat yang masih memungkinkan untuk ini melaksanakan sholat, tetapi dia meninggal dulu. Gitu. Beda halnya kalau dia hidup di zuhur, nggak sholat, udah masuk asar, meninggal. Nah ini ditinggalkan. Demikian juga orang haid. Jadi zuhur, pas azan zuhur masih suci nih. Giliran 1:30 mau sholat, dilihat loh haid. Ya sudah nggak sholat gitu, nggak sholat. Tapi memang kehati-hatian karena prinsipnya adalah dianjurkan sholat waktu, tapi tidak diwajibkan sholat waktu awal waktu itu. Gitu. Diwajibkannya adalah di dalam rentang waktu itu. Begitu dalam rentang waktu yang masih memungkinkan dia melaksanakan, tetapi kemudian syaratnya hilang, kan itu salah satu mawaniknya, pencegahnya kemudian dia tidak terkena kewajiban sholat, haid. Haidnya perempuan itu menyebabkan haram melakukan sholat, bahkan tidak dikenawain wajib. Berarti kalau di dalam rentang waktu ini dia tidak belum melaksanakan sholat padahal masih memungkinkan untuk melaksanakan sesuai dengan waktunya, ternyata ada halangan, maka ya dia tidak terkena kewajiban. Nah itu hukum fikihnya. Bahwa kemudian orang hati-hati karena melaksanakan sholat itu sebaiknya di awal waktu, iya, tetapi itu bukan kewajiban. Nah ini yang perlu kita pahami. Jadi hukum fikih itu juga kadang longgar juga, jangan dimaknai yang sempit-sempit gitu. Memang faktanya begitu hukum fikihnya. Maka itu kadang di pondok misalnya sholat subuhnya itu sudah agak siangan, atau sholat isyaknya itu kok malam nggak pas gitu, ya nggak serta-merta itu pondok sesat. Pondok nggak perhatian gitu, enggak. Bisa aja dia punya jadwal habis maghrib ngaji nih, ngaji kemudian sampai mungkin jam 8:30 misalnya, itu udah rutin. Boleh nggak dia? Boleh, bisa aja gitu ya, misalnya pas habis maghrib kemudian ada pengajian kita, ya
dan Nabi melakukan itu. Ya sekalipun tidak dalam posisi rutinitas. Bahkan Nabi juga pernah melakukan sholat di awal, di tengah, di akhir waktu semua jenis sholat. Nah itu untuk menggambarkan kepada jamaah, kepada umatnya bahwa rentang waktu itu kapan mulainya, kapan akhirnya. Dalam rentang waktu awal dan akhir ini boleh semuanya, tetapi dalam kondisi umum, seluruh perbuatan, apalagi perbuatan baik itu bersegera berbuat baik. Jangan nunda-nunda, termasuk juga bayar utang. Itu makanya hadis Nabi itu mengingatkan terus, matlul ghani zulmun, menunda orang yang sedang berada itu zulmun. Makanya malaikat mendoakan orang yang punya utang, kemudian dia kerenteknya kuat untuk membayar utang, maka Allah akan mudahkan. Tapi sebaliknya, orang yang berada, dia utang kemudian niatnya ngemplang, maka dia akan sulitkan itu. Sekalipun dia kelihatannya kaya, dia sulit untuk bayar utangnya. Memang begitu. Disulitkan oleh Allah. Karena dari awal niatnya mau ngemplang. Ini ditutup banyak pintu rezekinya. Dan ya itu, malaikat pagi-pagi ini ada dua doanya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Itu didoain malaikat. Nah, setiap pagi ada dua malaikat yang mengiringi kita pas bangun pagi. Doanya malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan jamaah masjid yang rajin menginfakkan, bisa untuk nafkah keluarga, bisa untuk infak dalam pengertian yang kita fahami sedekah, khalafa pengganti. Pokoknya yang ditasarrufkan untuk kepentingan kebaikan, Allah doakan, malaikat doakan kepada Allah ganti. Sebaliknya wa'ati mumsikan talafa, dan beri orang yang menahan kikir talafan, hancur, hilangnya itu bisa dengan mudah, lupa naruhnya kan hilang udah, lupa naruh aja itu udah hilang itu, lupa naruh. Terus ya namanya lupa, kemarin di saku situ, begitu cari di saku, oh nggak ada, di mana ya? Padahal ada di tumpukan buku. Itu bukan buku sampai mati. Mati. Kan hilang, berarti kan udah hilang, itu hanya lupa aja gitu. Yang ketiga apa tadi? Tiga hak waris yang berdasarkan ucapan. Oh ya. Jadi begini. Persaksian termasuk untuk wasiat itu ya harus ada saksinya. Kalau satu saja sementara yang lain percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau hanya satu orang kemudian yang lain nggak percaya dan nggak ada bukti penguat yang lain, apalagi persaksian itu menguntungkan dirinya dia sendiri, maka ini nggak bisa diterima. Kecuali dia omongkan terus plus tulisan ayahnya atau tulisan orang yang memberi warisan. Karena kedudukan Alkitabu kal khitobi, tulisan itu seperti status omongan. Tapi harus valid nih tulisannya. Oh iya, ini tulisan bapak, semua paham nih, ini tulisan bapak ini. Nah, sekalipun nggak pakai materai, kalau paham semuanya, oh iya ini tulisan bapak, diterima, itu jadi bukti. Makanya saksi dan juga bukti tambahan itu harus dalam posisi itu. Intinya meyakinkan. Kalau nggak meyakinkan ya tertolak, gitu. Nggak bisa dijadikan pegangan. Gitu. Nah, itu baik yang waris. Tapi itu ada aturannya juga. Berapa besar
Kalau diserahkan semuanya sehingga merugikan ahli waris itu tidak boleh. Jadi maksimal sepertiga dari harta yang berada di dalam kekuasaan dia. Jadi watsulusu katsir, sepertiga aja itu udah bencar. Karena apa? Untuk melindungi hak ahli waris dari upaya melarikan. Kan mungkin juga nih ada istri mudanya, ibunya yang asli udah meninggal nih, punya anak. Kemudian ini saking cintanya kepada istri muda nih, biar khusus buat dia aja, udah hartanya disertifikatkan atas nama istri mudanya semua. Yang lain biar nggak kebagian, nggak boleh. Ya, istri muda tetap jadi ahli waris, tetap dia. Kalau yang mati udah nggak jadi ahli waris, ntar nuntut lagi yang mati. Atau yang cerai, yang udah dicerai udah, saya kan istrinya juga, iya tapi mantan. Kalau mantan itu udah nggak jadi gitu. Datang ya paling gelibet aja ya dapat bagian sedekah aja. Tapi kalau warisan tidak. Jadi yang mantan itu enggak, atau apalagi mantan calon. Mantan calon juga enggak gitu. Yang terakhir apa? Waris yang dipesankan tidak untuk dijual. Oh ya, tadi ini sering kali terjadi. Misalnya keluarga besar nih, keluarga besar setelah itu disepakati ada satu rumah kesepuhan, ini enggak diwaris, tapi ini buat jujukan punya kita semuanya ya gitu. Punya. Pada hakikatnya setiap harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal setelah dikeluarkan kewajiban-kewajibannya itu jadi objek waris. Jadi objek waris haknya siapa? Haknya ahli waris. Kalau semua ahli waris sepakat maka itu sah. Tapi harus diperjelas kedudukannya. Yang rumah kasepuhan tadi untuk bareng-bareng itu kedudukannya apa? Mau diwakafkan atau milik bersama? Artinya milik bersama nih sudah dihitung, tetapi ini adalah milik kongsi kita bersama. Nggak boleh tidak bertuan, nggak boleh. Harta itu harus bertuan. Kalau toh misalnya dilepaskan dari hak ahli waris, jadi wakaf. Wakafnya wakaf keluarga mungkin, namanya wakaf khair, wakaf ahli, wakafnya keluarga. Ini di keluarga menjadi wakaf bareng-bareng. Siapa nanti nazirnya ditunjuk, itu dilepaskan. Begitu sudah disepakati maka itu bukan objek waris lagi. Ada orang nuntut nggak bisa, karena sudah disepakati itu jadi milik bersama, objeknya jadi wakaf statusnya. Tapi kalau mau disepakati satu nuntut, karena itu masih objek waris, ya harus dibagi. Harus dibagi, bisa aja yang lain sepakat, satu nuntut, yang nuntut ini diberikan haknya. Yang lain sepakat ya nggak apa-apa. Sama dengan kalau mau dibagi rata. Kan ada kesepakatan misalnya mau dibagi rata. Semua sepakat, maka boleh. Secara syar'i juga boleh. Kalau disepakati semua dibagi rata. Asal tahu bagian-bagiannya masing-masing. Satunya nuntut, jangan dong, saya kan butuh ini. Kan kakak-kakak udah banyak itu. Saya minta bagian saya. Ya sudah. Hak dia diberikan sesuai dengan porsinya. Kalau bagi rata misal kan ada yang perempuan, ada yang laki, itu kan perempuan separuhnya dari yang laki. Tapi kalau disepakati bagi rata, sepakat semuanya, kecuali misalnya satu yang nuntut itu harus ditunaikan haknya. Enggak boleh juga dipaksa untuk bagi rata. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fid dinina wa dunyana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alhimna rusydah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ahlihi wa inna na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ahlihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu, ada sarapan itu. Sallallahu